Sejak Poco F1 rilis pada 2018, Poco berhasil mendapatkan citra sebagai brand yang berfokus pada performa. Produk-produk yang mereka pasarkan pun punya relatif terjangkau. Namun, itu berlaku untuk smartphone yang tadinya merupakan satu-satunya jenis dalam portofolio produk Poco. Dengan citra yang sudah terlanjur menempel, Poco pun mencoba peruntungannya pada segmen tablet. Mereka pun memperkenalkan Poco Pad yang rilis secara global pada Mei 2024. Tablet ini masuk kategori kelas menengah jika melihat SoC yang dipakai. Poco Pad menggunakan SoC Snapdragon 7S generasi kedua. Yang menarik, tablet ini punya dukungan stylus dan membawa baterai berukuran jumbo. Penasaran? Berikut ini kelebihan dan kekurangan Poco Pad yang sudah tim Gadget rangkum. Desain Poco Pad memiliki ciri layar, frame, dan back cover yang rata. Sisi belakangnya tampak minimalis karena kamera nongol begitu saja tanpa sebuah modul mirip Poco F6. Bagi saya, tablet dengan ketebalan 7,52 mm ini enak dilihat, mau yang varian warna abu-abu ataupun biru. Penampilannya yang simpel memberikan kesan elegan dan profesional. Back covernya terbuat dari bahan aluminium punya finishing matte seperti satin. Poco Pad tergolong cukup ringan dengan bobot 571 gram. Walau ringan, build quality tablet ini termasuk bagus. Poco Pad mengusung layar 12,1 inci berpanel IPS LCD. Resolusi layar tablet ini 1,5K dan memiliki aspek rasio 16:10. Menurut Poco, rasio 16:10 lebih ideal untuk keperluan hiburan seperti menonton film. Pasalnya, rasio tersebut mampu menghadirkan sudut pandang yang lebih luas. Adapun dukungan refresh rate 120Hz secara adaptif dan touch sampling rate 240Hz. Jadi secara gerak animasi dan responsivitas, layar tablet ini sudah oke. Layar Poco Pad bisa mencapai tingkat kecerahan 500 nits di dalam ruangan dan 600 nits di luar ruangan. Tingkat kecerahan itu sudah mencukupi untuk penggunaan harian. Yang menarik, dari layar tablet ini punya sertifikasi Widevine L1, Dolby Atmos, dan bisa memutar video YouTube hingga resolusi 4K. Layar ini juga sudah dilapisi kaca Corning Gorilla Glass 3 dan diduetkan dengan speaker stereo berjumlah 4. Poco Pad hadir dengan dukungan beberapa aksesori yang membuatnya terlihat berkelas. Beberapa aksesori itu adalah stylus, keyboard, dan cover. Kualitasnya tentu terjamin karena didukung langsung oleh Poco, bukan aksesori pihak ketiga. Poco menyebutkan stylus tablet ini dengan Smart Pen. Stylus seberat 10 gram itu punya latensi yang rendah di bawah 10 milidetik. Untuk keyboard, layoutnya memiliki 64 tombol dengan key travel 1,3 mm. Keyboard tersebut dihubungkan ke tablet melalui koneksi Bluetooth dan awet dipakai hingga 59 jam untuk penggunaan normal. Keyboard khusus buat Poco Pad ini juga berfungsi sebagai cover, layar, dan bagian belakang tablet pun terlindungi. Keyboard ini juga memiliki fungsi sebagai penyangga tablet dan tempat stylus. Dapur pacu Poco Pad disokong chipset Snapdragon 7S generasi kedua. Snapdragon 7S generasi kedua memiliki 8 inti CPU berupa 4 core Cortex A78 berkecepatan 2,4 GHz dan 4 Cortex A55 berkecepatan 1,95 GHz. Untuk unit pengolah grafisnya adalah Adreno 710 berkecepatan 940 MHz. Komponen lain yang tak kalah penting adalah ISP Spectra sebagai pengolah gambar dan DSP Hexagon yang bertugas sebagai prosesor AI. Snapdragon 7S generasi kedua dibuat oleh Samsung Semiconductor dengan fabrikasi 4 nanometer. Poco Pad menggunakan Snapdragon 7S generasi kedua bersama dengan RAM LPDDR4X 8GB dan penyimpanan UFS 2.2 256GB. Poco Pad masih menyimpan slot microSD yang mungkin saja merupakan kabar baik bagi calon pembeli. Memori internal tablet ini memang sudah besar, namun ada kelegaan yang lebih ketika si tablet punya slot microSD. Sebab pengguna bisa sewaktu-waktu memasang microSD sebagai solusi jika kelak penyimpanan tablet hampir penuh.
Selain punya slot microSD, PocoPad memiliki audio jack 3,5 mm. Colokan ini jadi solusi ekonomis bagi Anda yang ingin merasakan audio secara lebih mengena. Pasalnya, earphone kabel tentu lebih murah ketimbang TBS. PocoPad sejatinya punya satu kamera belakang, walau bagian belakang bodinya menyimpan dua lingkaran lensa. Lensa yang tak menaungi kamera ternyata berisi lampu flash. Kamera belakang tablet ini beresolusi 8 MP autofocus dengan bukaan f2.0. Kamera depan sang tablet juga beresolusi 8 MP, tapi bukaannya sedikit lebih kecil yakni f2.28. Baik kamera depan maupun kamera belakang dapat menghasilkan video dengan resolusi maksimal 1080p di 30 fps. Fitur focus frame atau mengikuti pergerakan kepala subjek pun belum ada. Namun, yang patut diapresiasi adalah posisi kamera depannya yang berada di bezel dengan sisi terpanjang. Kamera di posisi tersebut akan menyorot wajah pengguna secara tepat ketika tablet dipakai dalam orientasi landscape. Tablet tentu bakal lebih sering digunakan dalam orientasi tersebut. PocoPad menggendong baterai berkapasitas 10.000 mAh. Kapasitasnya ini termasuk wah untuk tablet 12 inci. Poco mengklaim tablet ini bisa tahan 16 jam untuk streaming video berkat baterai besarnya. Adapun PocoPad didukung fast charging 33 watt. Seperti yang sudah saya singgung di awal poin ketiga, PocoPad didukung aksesoris stylus, keyboard, dan cover. Hanya 3 aksesori tersebut dijual terpisah. Aksesori yang ada dalam tablet penjualan ini adalah ejector slot microSD, kabel data, dan charger. Bagaimanapun paket penjualan PocoPad masih lumayan, yang terpenting masih ada charger di dalamnya. PocoPad tak mendukung jaringan seluler, tak ada slot kartu SIM yang tersedia buat tablet ini. Ia hanya bergantung pada jaringan Wi-Fi untuk mengakses internet. Poco pun tak menyediakan varian seluler untuk tablet ini di pasar Indonesia maupun di pasar global. Jika Anda menggunakan tablet ini secara mobile, pastikan Anda memiliki perangkat lain yang punya koneksi internet untuk bisa dimanfaatkan. Selain belum ada dukungan jaringan seluler, PocoPad juga belum punya fitur USB Display Out. Fitur ini tak dimiliki saat tablet lantaran port USB yang dimiliki masih mengusung teknologi USB 2.0, bukan USB 3.0 atau yang lebih mutakhir. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar update terbaru dari Gadget Me.